Peringatan Orang Kudus tanggal 2 Desember Santo Paus Silverius. Santo Paus Silverius adalah paus kita yang ke-58. Tak banyak informasi yang tersedia tentang masa awal kehidupan paus ini. Dalam beberapa catatan, ia disebut lahir tahun 480 di Frosinone, Campania, Italia, putra Paus Hormisdas, paus yang ke-52, yang sebelum menjalani hidup membiara dan terpilih sebagai paus adalah seorang awam yang menikah. Sejak usia belia, Silverius sudah mengabdikan diri pada gereja. Pada masa Santo Paus Agapitus I, Silverius menjadi pelayan umat sebagai subdiakon di kota Roma. Sesungguhnya ia hanya seorang subdiakon biasa yang saleh dan rendah hati. Ia terpilih menjadi paus akibat intrik politik dan perseteruan antara kerajaan Bizantium dan kerajaan Ostrogoth. 22 April 536 Paus ke-57 Agapitus I wafat di Konstantinopel. Sede vacante atau tahta kepausan yang kosong melahirkan banyak intrik dan kepentingan untuk mengusung calon pengganti paus. Ratu Theodora dari Konstantinopel berniat mengintervensi pemilihan paus. Permaisuri Kaisar Justinianus Agung ini adalah seorang pendukung bid'ah monofisitisme dan berusaha mengorbitkan diakon agung Vigilius untuk menjadi paus. Vigilius juga mendukung monofisitisme dan pernah menjadi tamu kehormatan Ratu Theodora di Konstantinopel. Kepada sang ratu, Vigilius berjanji mendukung monofisitisme jika ia menjadi paus. Monofisitisme adalah paham yang meyakini bahwa hanya ada satu kodrat dalam diri Yesus, yaitu kodrat ilahi. Paham ini bertentangan dengan ajaran Konsili Efesus 431 dan dikutuk pada Konsili Chalcedon 451. Gereja Katolik mengimani kodrat ilahi dan kodrat manusiawi Kristus tidak bercampur, sekaligus tak terpisahkan. Di lain pihak, Raja bangsa Ostrogoth yang saat itu menguasai Italia, Theodahat, tidak menginginkan seorang kaki tangan Konstantinopel terpilih menjadi paus. Theodahat mengetahui peluang besar diakon Vigilius untuk menjadi paus dan berusaha mencegah skenario ini. Berkat pengaruh Raja Theodahat, akhirnya subdiakon Silverius terpilih menjadi paus yang baru. Terpilihnya seorang subdiakon sebagai uskup Roma mengalahkan seorang diakon senior adalah hal yang tidak lazim dan menuai penolakan dari sebagian besar kaum klerus di Roma. Paus Silverius I dituding telah menyuap Raja Theodahat untuk mendukungnya dalam pemilihan paus. Tudingan ini terbukti tidak benar setelah beberapa klerus yang dikenal saleh memberikan kesaksian dan mendukung kepemimpinan Silverius I. Kisah penyuapan ini terbukti sebagai fitnah dan merupakan bentuk perlawanan terhadap gereja dengan dilatar belakangi kebencian pada Silverius dan bangsa Goth. Silverius menjadi paus masa yang kacau balau. Ia menjadi bulan-bulanan pihak Bizantium karena menentang keras bid'ah monofisitisme. Banyak sekali fitnah dan intrik untuk melemahkan, bahkan melengsarkan sebagai uskup Roma. Tahun pertama pengembalaan Paus Silverius ditandai dengan memanasnya hubungan antara kerajaan Bizantium dan kerajaan Ostrogoth. Situasi dalam kota Roma juga carut marut akibat perebutan kekuasaan antara Raja Theodahat dan Vigites. Tahun 535, Kaisar Justinianus Agung yang selalu ingin mengembalikan kekuasaannya di wilayah barat mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Ostrogoth di Italia. Pasukan Bizantium dikerahkan ke Italia di bawah pimpinan jenderal berpengalaman Flavius Belisarius. Jenderal veteran ini menerima perintah kaisar saat berada di Kartago, Afrika Utara, dan baru saja menaklukkan kerajaan Vandal yang telah berkuasa di Afrika Utara selama 1 abad. Dari Afrika, Belisarius bersiap menyerbu Italia bersama 7.500 orang pasukannya. Sementara kemelut keluarga kerajaan Ostrogoth terus berlanjut, Raja Theodahat terbunuh oleh Vitiges yang kemudian naik takhta adalah bulan Agustus. Vitiges lalu membuat huru-hara, menjarah kota Roma, merampok kota itu serta menghancurkan gereja-gereja dan katakombe. Relikwi para kudus banyak yang dinista dan dimusnahkan. Saat Vitiges dan pasukan berpesta pora menjarah kota Roma, Jenderal Belisarius dan pasukannya mendarat di pulau Sisilia dan terus bergerak ke utara untuk merebut daratan utama Italia. Belisarius tiba di Naples, Napoli dan merebut kota itu tanpa perlawanan berarti dari tentara Ostrogoth.
9 Desember 536, Belisarius menaklukkan kota Roma dan menawan Vitiges bersama istrinya Matasunta. Mereka kemudian dikerangkeng dan dibawa ke Konstantinopel sebagai tawanan. Dengan takluknya kerajaan Ostrogot, Bizantium kini berkuasa di Italia. Ratu Theodora segera memerintahkan penahanan Paus Silverius dengan tuduhan membangkang pada kaisar dan bersekongkol dengan bangsa Goth. Maret 537 Paus Silverius ditangkap. Jubah kepausannya dilucuti dan diganti dengan jubah para pertapa. Ia lalu diasingkan ke Patara, Lycia. Diakon Vigilius kemudian diangkat sebagai paus yang baru dan ditabiskan sebagai paus Gereja Katolik ke-59 tanggal 29 Maret 537 Masehi. Dalam pembuangan di Patara, Silverius bertemu dengan uskup Patara. Sang uskup segera menyadari bahwa Silverius sama sekali tidak bersalah dan telah difitnah. Ia kemudian berangkat ke Konstantinopel dan membawa masalah ini ke hadapan kaisar. Dari Konstantinopel, kaisar memerintahkan Jenderal Belisarius untuk menyelidiki kasus ini. Silverius segera terbukti tak bersalah dan kaisar memutuskan mengembalikan tahta kepausan kepada Silverius. Paus yang teraniaya itu lalu dijemput dan dibawa kembali ke kota Roma. Berita kepulangan Silverius membuat Vigilius dan para pendukungnya khawatir. Dengan dukungan Ratu Theodora, mereka menculik Paus Silverius dan membuang ke Pulau Ponza, terletak di gugusan Kepulauan Pontine di Laut Tirrenia, bagian dari Laut Mediterania di pantai barat Italia. Di pulau terpencil, Paus Silverius dikurung secara tidak manusiawi. Ia mengalami penderitaan lahir dan batin hingga wafat dengan menyedihkan. Konon ia wafat tak lama setelah tiba di pulau tersebut. Tradisi mengatakan bahwa Paus ini wafat karena kelaparan, namun tradisi lain mengatakan bahwa ia tewas dibunuh oleh orang suruhan Vigilius. Diyakini Paus Silverius wafat 20 Juni 537, namun ada juga yang menyebut 11 November 537. Paus Silverius dikuburkan di Pulau Ponza, di makamnya masih ada sampai hari ini. Ia dinyatakan sebagai santo pelindung Pulau Ponza dan pelindung para nelayan. Namanya telah tertera dalam daftar para kudus sejak abad ke-11. Pestanya dirayakan tanggal 20 Juni. Setiap tahun pesta Santo Silverius, warga Pulau Ponza menggelar tradisi yang mereka sebut La Festa di San Silverio. Tradisi berlangsung meriah dan mulai dengan misa dan perarakan patung Santo Silverius di atas miniatur perahu, simbol santo pelindung para nelayan Pulau Ponza oleh seluruh penduduk Pulau Ponza. Santo Paus Silverius, doakanlah kami.